Ibu peserta yang kami hormati. Pertama-tama saya mohon maaf. Saya dari FKM Undana diberi kepercayaan oleh Bapak Kepala Dinas dan Bapak Ibu yang mendesain untuk makalah ini untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu peserta dalam semiloka ini. Untuk itu kami mohon maaf apabila nanti ada kekeliruan selanjutnya. Tetapi kami boleh menyampaikan bahwa penggunaan angka absolut kematian ibu dan bayi untuk penilaian kinerja, ini kita sedang berbicara tentang epidemiologi dan surveillance di daerah ataupun seluruh kabupaten kota. Nah, angka absolut ini digunakan untuk menentukan kasus-kasus yang terjadi di wilayah kabupaten kota, hasil kerja dari Bapak Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan direkapitulasi oleh provinsi. Slide. Mengapa kita menggunakan angka absolut? Ini yang pertama, sesuai dengan hasil kesepakatan di provinsi, bahwa yang pertama adalah agar kita memahami secara bersama bahwa kematian ibu ataupun kematian bayi itu adalah kasus atau orang yang kita hitung. Jadi ketika kalau kita menghitung itu dengan menggunakan rate atau rasio atau proporsi, tentu biasnya tinggi ketika populasinya sedikit atau populasinya banyak. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pembilang dan penyebut, numerator dan denominator. Jadi numerator dan denominator untuk perhitungan. Ini setiap wilayah yang penduduknya besar, dengan kematian yang sedikit ataupun banyak, dan juga untuk wilayah yang dengan penduduk yang sedikit, itu ketika kita membandingkan itu tidak akan menentukan perencanaan yang baik, sehingga angka absolut ini penting untuk kita lakukan di wilayah kita masing-masing. Kemudian alasan yang ketiga itu adalah data real. Data real ini akan lebih berharga, akan lebih berkualitas, dan akan memungkinkan untuk membuat perencanaan yang baik. Karena jika dengan survei rutin SKRT atau survei demografi kesehatan Indonesia atau survei untuk 5 tahun, kan kita akan menunggu 5 tahun berikutnya baru kita dapat menentukan masalah apa yang terjadi. Tetapi kalau kita menggunakan data real yang sudah ada, dan pada saat itu kita menganalisis secara cermat dan cerdas, sungguh kita akan mengatasi persoalan di daerah. Kemudian yang keempat, itu adanya surveillance yang baik. Ini SP2TP, SP2RS, sistem pencatatan pelaporan terpadu puskesmas, ataupun pencatatan pelaporan untuk rumah sakit. Jika dari isi SP2TP, LB1, LB2, LB3, dan seterusnya, kalau itu dilakukan secara baik dan diisi secara tepat, maka sangat mungkin angka absolut yang kita gunakan ini akan lebih baik. Kemudian syarat untuk menentukan angka absolut, mengapa kita menggunakan angka absolut? Ini oleh Provinsi NTT menyatakan bahwa yang pertama adalah angka absolut ini sangat valid. Validitasnya dapat dipercaya dan meyakinkan pengambil kebijakan. Ini harus dilihat dan diteliti atau autopsi verbal sampai ke kuburan, kata Kepala Dinas demikian. Jadi kita harus melihat angka kematian, apa penyebab yang sesungguhnya. Mungkin data itu kalau kita menghitung dengan rate akan keliru, tetapi kita menghitung dengan angka absolut, kita bisa mencari sasaran di mana dan kapan meninggalnya ibu bersalin tersebut, itu dapat dilacak.
Kemudian ketepatan dan kebenaran diagnosis. Kalau ibu melahirkan itu akibat dari tabrakan mobil, ketika masukkan dalam pencatatan pelaporan, sangat mungkin akan membuat kekeliruan. Ini juga menjadi syarat dalam menentukan angka absolut. Kemudian yang ketiga, kita sangat percaya dengan pengumpulan data rutin oleh fasilitas kesehatan. Karena ada penjenjangan sistem pencatatan pelaporan baik dari Posyandu, Pustu, Polindes, ke Puskesmas, Dinas Kesehatan, baik kabupaten maupun provinsi, itu secara kontinu dilakukan secara baik, sangat mungkin itu data absolut dapat dimanfaatkan. Yang keempat adalah supervisi untuk cross-check kebenaran data. Ini kalau dilakukan secara periodik dan berkesinambungan, maka data absolut sangat mungkin dimanfaatkan. Kemudian pemanfaatannya bagi Provinsi NTT bahwa yang pertama adalah memacu setiap pelaksana kegiatan di fasilitas kesehatan, sehingga di NTT saat ini dan mungkin untuk seluruh Indonesia menggunakan Sikda, dan ini dapat bermanfaat untuk pembenahan data. Kemudian yang kedua, kita dapat mengikuti perkembangan tren setiap bulan. Apakah nilai ekstrimnya muncul 2 kali lebih besar, atau normal saja, atau lebih dari itu. Sehingga ini kita dapat membuatkan perencanaan yang baik, kita dapat melakukan implementasi, dan kita dapat melakukan evaluasi. Oleh karena itu, hasil dari diskusi kelompok dari NTT menyatakan bahwa usulan ingin disampaikan pada forum ini, bahwa angka absolut ini kita digunakan. Yang pertama, setiap penyajian kesehatan sebaiknya kita bisa menggunakan 2 bentuk. Apakah yang pertama adalah angka absolut, kemudian angka rate, sehingga kita bisa membedah untuk perencanaan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, untuk perencanaan anggaran, itu tidak saja untuk daerah yang dengan perhitungan rate AKB atau AKI yang tinggi, tetapi harus melihat pada angka absolut. Untuk penerapan untuk menurunkan angka kematian ibu maupun bayi di NTT, ini dilakukan manual rujukan, bahwa prinsipnya adalah pelayanan dasar dan pelayanan rujukan. Fungsinya adalah melakukan pelayanan sesuai dengan kemampuan, kemudian rujukan sesuai level, sesuai kemampuan, bukan ketiadaan. Kemudian syarat untuk melakukan manual rujukan, inputnya terstandar. Kemudian dari aspek metode, proses, harus baku sesuai dengan SOP. Kemudian kegiatan rujukan adalah kerja tim, jadi tidak saling menyalahkan, tidak saling memberikan intervensi yang dilakukan oleh teman-teman kita di fasilitas kesehatan. Tetapi kita saling menguatkan dengan sharing baik alat, orang, ataupun kemampuan. Selanjutnya, rekomendasi yang dibangun, yang pertama adalah pengembangan rujukan untuk semua elemen yang beroperasi dipenuhi terutama SDM dan memiliki kemampuan yang cukup. Kondisi NTT saat ini, yang pertama adalah pengembangan manual rujukan dengan pendampingan UGM. Ini adalah kontrak dengan IPMNH dalam jangka waktu tertentu yang diprakarsai oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan difasilitasi oleh
PMPK FK UGM. Yang kedua, setiap kabupaten kota seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas kemarin bahwa ada 11 rumah sakit dan di sana mereka memiliki tim untuk pelaksanaan ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan grafik tren jumlah kematian ibu dan bayi di Provinsi NTT. Ini jumlah kematian ibu di Provinsi NTT tahun 2008 sampai 2012. 2008 ini 300, sangat menurun tajam. Angka terakhir 2012 adalah 172. Yang tadi adalah angka absolut. Ini angka kematian ibu di Provinsi NTT ketika dikonversi dari 279 itu menjadi 177. Mengapa 2008 dan 2009 trennya cukup tajam naik? Ini belum ada perlakuan khusus. Artinya dalam penanganan mengandalkan data apa adanya, mengandalkan rutinitas pekerjaan, mengandalkan kemampuan sarana prasarana yang ada. Tetapi sejak 2009 itu sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 42, itu secara revolusioner Nusa Tenggara Timur mencanangkan revolusi kesehatan ibu dan anak. Dengan demikian maka kita lihat bahwa trennya turun tajam karena hasil kerja dari Bapak Ibu di daerah kabupaten kota. Ya, penjelasan seperti ini bahwa memang data AKI di atas menunjukkan bahwa dari 2008-2009 itu terjadi peningkatan AKI secara bermakna, seperti yang kami sampaikan, dan 2009-2012 terjadi penurunan karena ada revolusi kaya. Ya, secara umum berdasarkan jumlah kasus kematian, angka absolut, ini kita lihat bahwa 2008 330, kemudian 2009 272, dan terakhir 2012 itu 172 kasus. Kemudian penyebab kematian ibu, itu penyebab langsung, itu adalah komplikasi kehamilan. Komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas, itu perdarahannya 47%. Kemudian hipertensi dalam kehamilan 12%. 12%, infeksi 9%, abortus dan partus lama 1%, lain-lain 30%. Ini kalau dibuatkan dalam peak diagram, ini seperti ini, bahwa perdarahan lebih banyak 47 dan diikuti yang lainnya dari 2008 sampai 2012. Kemudian penyebab tidak langsung, keadaan yang memberatkan ibu yaitu 4 terlalu muda, usia di bawah 20 tahun, terlalu tua di atas 34, terlalu sering, terlalu dekat. Kemudian keadaan yang mempersulit lagi adalah proses penanganan kedaruratan. Itu terjadi 3 terlambat kenal tanda-tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat sampai ke fasilitas kesehatan, dan terlambat penanganan. Sehingga jumlah kematian bayi di Provinsi NTT tahun 2008-2012, 2008-nya 1.274 angka absolut, kemudian 2009 1.219, kemudian 2010 1.305, 2011 1.272, dan
2012 justru naik. Kematian ibu turun, kematian bayi naik. Berarti yang kita harus tangani saat ini adalah ketika proses persalinan maupun penanganan pasca persalinan. Ini menjadi tugas kita semua. Kalau dikonversi, angka kematian bayi di Provinsi NTT 2008-11, kemudian 2012 itu 14. Ya, trennya naik seperti angka absolut. Bahwa AKB masih tinggi sampai keadaan 2012 dan secara nasional di bawah rata-rata. Hal ini disebabkan karena perawatan intensif yang diberikan oleh nakes pada bayi secara normal itu sampai 3 hari. Setelah itu bayi dirawat oleh keluarga dan ketika terjadi komplikasi di dalam keluarga, mereka terlambat mengambil keputusan untuk mendapatkan pelayanan. Apalagi keadaan geografis kami memang sangat berbukit, sangat bergunung, dan sangat berlembah. Jadi memang sulit ini. Biasanya penyebab komplikasi kematian bayi adalah BBLR, aspeksia, infeksi, masa laktasi, dan komplikasi lainnya. Ketika dipetakan pada grafik ini bahwa memang BBLR dan aspeksia dan BBLR maupun lain-lainnya itu lebih tinggi. Kemudian penyebab kematian neonatal, ini kalau dihitung, memang BBLR, aspeksia maupun lainnya lebih tinggi. Untuk mengatasi ini, AKI maupun AKB yang ada di NTT, maka pendampingan dari UGM dilakukan sister hospital untuk 11 rumah sakit di NTT, yaitu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas kemarin bahwa Rumah Sakit Bajawa oleh Sarjito, ND Pantirapi, Lembata itu tepatnya di Lewoleba, itu Saiful Anwar, kemudian Larantuka, Dr. Wahidin Sudirohusodo, kemudian Wai Kabubak, Rumah Sakit Sangla, Soe, Rumah Sakit Dr. Sutomo, Keva Menano, Harapan Kita, Umbu Rarameha, Rumah Sakit Karyadi, kemudian Atambua Saiful Anwar, TC Healers, Rumah Sakit Sutomo, dan Ruteng Cipto Mangunkusumo. Apa dampaknya ketika program sister hospital itu diaplikasikan di sana? Ini kita lihat dampaknya, bahwa jumlah kasus kematian ada perubahan plus, ada minus, ada yang bertambah, ada yang kurang. Misalnya di Bajawa, dia berkurang. 2010 itu 5, 2011 3. Dia kurang 2. Kemudian ND hitung-hitungannya 0. Ya 7, 0. Ini kalau di plus minus kan. Lewoleba, Lembata 4, 2010, 2011 2, 2012 5, dia mau tambah ini, tambah 3. Ini hasil binaan dari mitra. Kemudian Larantuka 2010 itu 5, 2011 1, 2012 5, tambah besar nilainya. Ini nilai 4, jadi ya matinya tambah 4. Ya hasil binaan. Wai Kabubak 2010 0,
2011-2, 2012-1, ya ini kurang. Kemudian SOE 2010-1, 2011-3, 2012, 0. Kemudian KEVA 2010-4, 11-5, 2012-9. Ini nilai plus. Plus buruk, bukan plus yang baik. Kemudian Umbur Arameha 2010 0, 2012 3, ini juga plus. Itu yang sudah menggunakan, yang sudah menggunakan telemedicine ini kan dari IKEVA. Di IKEVA ini lebih tinggi. Ini sudah telemedicine. Kemudian Atambua itu 2010 6, 2011 12, 12 2 dan ya kurang 10. Ini luar biasa. Kemudian TC Healers 11 3 4 plus 1. Ruteng luar biasa 0. Kemudian untuk angka kematian bayinya ini 2010 Bajawa 35 31 37 tambah 6. Jadi meningkat bukan menurun. ND ya plus 20, luar biasa. Lembata Leba plus 16, tambah Wai Kebubak Larantuka plus 6, Wai Kebubak plus 11, SOE minus 1, yang lain-lain ini plus semua. 23 yang paling tinggi ini dari Wai Ngapu. Kemudian Atambua 19 dan 12. Kemudian angka absolut untuk manual sistem rujukan hasil dari Binan Mitra untuk rumah sakit bahwa resiko tinggi maternal yang dirujuk di tahun 2011 itu 8.597 dan 2012 10.067. Kemudian kasus neonatal 716, rujukannya 976 di 2012. Kemudian rujukan untuk komplikasi, kalau dibuatkan dalam bentuk proporsi seperti ini, 33,86% dan 39,98% di tahun 2012. Masalahnya yang pertama adalah SDM kesehatan yang belum terlatih dan belum profesional, bangunan dan peralatan serta bahan habis pakai, standar belum dapat disediakan, standar operasional belum dipatuhi, penyediaan anggaran untuk mengakomodir semua kegiatan belum dilakukan. Demikian, terima kasih. Tepuk tangan.